Selamat pagi, selamat jumpa dengan Pak Abe dalam pelajaran IPS pada pagi hari ini. Baik, hari ini kita masuk ke topik tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ya, baik, di buku IPS kita di bagian bab 3 bagian B, ya, bab 3 bagian B. Baik, sebelum itu mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ini dia. Ya, mendeskripsikan pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau dan faktor yang mempengaruhi kegiatan ini. Oke? Untuk itu mari kita lihat dulu gambar berikut ini. Baik, kalau sudah kamu amati, mari kita lihat atau kita masuk ke bagian pengantar. Ya, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun tiap-tiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Dikarenakan adanya perbedaan letak geografis, iklim maupun kesuburan tanah. Adanya perbedaan sumber daya alam ini membuat daerah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga mendorong terjadinya kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau di Indonesia. Gitu ya, pengantarnya. Baik, kita lihat pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan perdagangan antar daerah maupun antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan dengan cakupan antar daerah atau antar pulau dalam suatu wilayah. Jadi antar daerah atau antar pulau dalam suatu wilayah. Oke, umumnya perdagangan antar daerah atau antar pulau ini selain untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah juga memiliki dua tujuan utama, yaitu memperoleh keuntungan dan yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar agar konsumen semakin meningkat. Itu dia, ya. Yang kedua. Baik, lalu kita lihat faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ada dua faktor nanti, ya. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Tadi sudah dijelaskan mengenai karena geografisnya, iklimnya berbeda produksinya. Ya, kita lihat. Keterbatasan sumber daya alam dan faktor produksi pada setiap daerah yang berbeda membuat suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Ya. Sehingga tiap daerah melakukan perdagangan untuk mencukupi kebutuhannya. Sebagai contoh, tanah yang subur di daerah pegunungan mampu memproduksi berbagai jenis sayuran. Sedangkan masyarakat di daerah tepi pantai memiliki ikan, ya, yang banyak jumlahnya. Maka perbedaan hasil produksi akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Oke, itu maksudnya, ya. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki itu yang pertama. Faktor yang kedua, mari kita lihat. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Ya. Produk yang dihasilkan di tiap daerah seringkali memiliki perbedaan tingkat harga, sehingga mempengaruhi adanya perdagangan antar daerah. Hal ini bertujuan untuk mencari produk dengan harga yang lebih murah atau termurah. Selain itu, masyarakat sebagai pelaku ekonomi akan mendapatkan manfaat dari adanya perdagangan ini. Manfaatnya apa? Nah, yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, alternatif pilihan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan produktivitas.
ya, meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, ini manfaat dari perdagangan daerah antar daerah atau negara. Jadi dengan demikian, kita semakin lebih terbantu dengan perdagangan ini, ya, membantu kebutuhan dan juga membantu masyarakat yang lain. Oke, baik, anak-anakku, sampai demikian dulu hari ini. Jadi kita lanjut nanti pada pertemuan berikutnya. Oke, salam dari Bapak.